Di awal film kita dibawa ke negara Libya yang berada di benua Afrika. Di sebuah pabrik kimia memperlihatkan seorang jenderal yang sedang bersantai dengan anak beserta istrinya. Terlihat juga si jenderal yang dijaga ketat oleh puluhan anak buahnya karena ditakutkan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Beberapa menit kemudian mereka diserang oleh kelompok tentara bayaran hingga terjadilah kekacauan. Kelompok tentara bayaran ini dipimpin oleh pria Asia yang bernama Suharto. Dengan mudah Suharto mampu menghabisi para tentara yang berjaga dan kini berhasil masuk ke ruangan si jenderal. Si jenderal pun memohon agar tidak dihabisi maka dirinya akan memberikan apapun yang Suharto minta. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan dengan sadis, Suharto langsung menghabisi si jenderal dan keluarganya. Beberapa hari kemudian kita diperkenalkan dengan ketua tim Expendable yang bernama Barney. Bagi kalian yang belum tahu, Expendable itu adalah sekelompok tim tentara bayaran yang anggotanya berisikan orang-orang berbakat. Tim ini juga kerap sekali menjalankan misi-misi mustahil yang tentara biasa tidak akan mungkin bisa menjalankannya. Kembali ke Barney sang ketua yang saat ini bermaksud untuk mengajak salah satu sahabatnya pergi keluar. Ini dia sahabat Barney yang merupakan anggota Expendable juga bernama Lee atau si Jason Statham. Rupanya kala itu Lee sedang bertengkar dengan kekasihnya yang bernama Gina. Diberitahu kalau Gina ini adalah agen CIA yang sering juga bekerja sama dengan tim Expendable. Pada akhirnya Lee yang sedang mumet di rumah ia pun menerima ajakan Barney untuk pergi ke bar langganannya. Sesampainya di sana rupanya Barney berniat untuk menebus cincin kesayangannya yang semalam ia gadaikan kepada bos gangster. Namun saat ini Barney tidak mempunyai uang sehingga mau tidak mau mereka harus merebut kembali cincin itu dengan cara kekerasan. Ketika si bos gangster datang, Barney mengatakan sedang sakit punggung sehingga Lee harus melawannya seorang diri dan terjadilah keributan. Dengan sangat mudah Lee berhasil melumpuhkan si bos gangster beserta para anak buahnya. Pada akhirnya Barney pun berhasil kembali mendapatkan cincin kesayangannya. Di sini Lee baru menyadari kalau sebenarnya punggung Barney baik-baik saja. Barney menjawab kalau ia hanya sedang ingin melihat Lee bertarung saja. Malam harinya memperlihatkan Barney dan Lee yang sedang menuju markas Expendable. Rupanya mereka berdua sudah ditunggu oleh anggota lainnya yang mana ada Gunner si sniper handal, Torod si senior dan ketiga anggota baru lainnya. Ternyata mereka semua sengaja dikumpulkan karena akan ada yang memberikan mereka misi. Tak lama datanglah ketua CIA bernama Mars, ini orangnya yang akan memberikan misi kepada tim Expendable. Mars langsung menunjukkan foto Suharto yaitu si ketua tentara bayaran yang kita lihat di awal film. Mars menjelaskan kalau Suharto telah merebut detonator nuklir dari tangan seorang jenderal asal Libya. Diketahui kalau orang yang telah menyewa Suharto adalah seorang pria bernama Ocelot, namun keberadaannya sulit sekali untuk dilacak. Jika detonator nuklir itu sampai ke tangan Ocelot, maka dipastikan ia akan menguasai dunia. Sehingga Mars meminta tim Expendable untuk segera pergi ke Libya yaitu untuk merebut kembali detonator nuklir tersebut dari tangan Suharto. Tanpa menunggu lama, tim Expendable pun langsung pergi ke Libya untuk menjalankan misinya. Sesampainya di sana, pesawat mereka langsung disambut oleh tembakan jarak jauh dari tim Suharto. Namun untungnya Barney masih mampu mengendalikan pesawat itu dan langsung menurunkan semua tim Expendable. Sedangkan Barney sendiri akan mengawasi mereka dari atas pesawat. Tak lama kemudian Gunner berhasil membidik Suharto yang kala itu akan kabur. Namun karena penglihatannya sudah melemah, Gunner gagal menembak sehingga Suharto berhasil melarikan diri. Melihat Suharto yang akan kabur, Lee, Torod dan anggota Expendable yang baru langsung mengejarnya hingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan aksi tembak-tembakan.
Di suatu kesempatan, Soeharto berhasil menembak pesawat Barney hingga membuatnya akan terjatuh. Melihat hal tersebut, Lee dihadapkan dengan dua pilihan sulit antara menyelamatkan Barney atau terus mengejar Soeharto yang sebentar lagi bisa tersusul. Barney pun menghubungi Lee melalui radio HT dan memerintahnya agar terus saja mengejar Soeharto. Namun Lee yang tak ingin sahabatnya itu jatuh dari pesawat, ia pun lebih memilih untuk menyelamatkan Barney. Sehingga Soeharto menjadi leluasa dan menembak lagi pesawat Barney. Pada akhirnya pesawat Barney tidak bisa diselamatkan hingga terjatuh lalu hancur berkeping-keping. Barney pun dinyatakan tewas sementara Soeharto berhasil melarikan diri. Terlihat Lee yang sangat terpukul atas tewasnya sahabat terbaiknya itu. Keesokan harinya memperlihatkan tim Expendable yang sedang berkumpul di bar langganan mereka. Terlihat Lee yang hanya bisa ngahuleng tarik karena ia masih tidak menyangka kalau Barney akan gugur dalam misi kemarin. Tak lama Lee didatangi oleh Gina sang kekasih dan juga Mars si ketua CIA. Di sini Mars malah mengatakan kalau kematian Barney disebabkan oleh Lee yang tidak menuruti perintah Barney. Seandainya Lee terus mengejar Soeharto, maka Soeharto tidak akan mempunyai lagi kesempatan untuk menembak pesawat Barney. Kemudian Mars langsung menunjuk Gina si kekasih Lee untuk menjadi ketua Expendable sebagai pengganti Barney. Tak lama datanglah anggota Expendable yang lain dan mereka juga malah menyalahkan Lee atas tewasnya Barney kemarin. Sekarang mereka akan melanjutkan misi mengejar Soeharto namun tanpa Lee karena Lee akan dipecat dari tim Expendable. Mendengar itu semua jelas Lee merasa kecewa karena ia sama sekali tidak merasa bersalah. Justru Lee lah satu-satunya orang yang sangat kehilangan Barney. Dengan perasaan kecewa, Lee pun meninggalkan bar tersebut sembari membawa satu-satunya peninggalan Barney yaitu cincin kesayangannya. Besok malamnya Lee pun diam-diam mendatangi rumah Gina yaitu untuk mencari informasi tentang misi Expendable selanjutnya. Sayangnya Lee ketahuan oleh Gina sehingga terjadi aksi baku hantam. Namun perkelahian mereka berujung aksi kuda-kudaan karena bagaimanapun juga mereka masih saling mencintai. Jamah aku dong. Sini. Setelah enak, Lee pun mengalah dan ia berjanji tidak akan ikut campur lagi dengan tim Expendable. Lee meminta Gina agar selalu berhati-hati karena musuh yang akan Gina hadapi bukanlah orang sembarangan. Kemudian Lee memberikan belati andalan Barney dan meminta Gina agar membalaskan dendamnya kepada Soeharto atas kematian Barney. Pagi harinya Lee terbangun dan langsung membuka GPS di ponselnya. Rupanya Lee telah menyimpan alat pelacak di dalam belati Barney yang semalam ia berikan kepada Gina sehingga kini Lee dapat mengetahui di mana keberadaan tim Expendable sekarang. GPS itu mengarah ke Thailand dan dengan cepat Lee langsung menyusulnya seorang diri. Sesampainya di sana Lee pun menyewa perahu karena diketahui kalau tim Expendable sekarang sedang mengejar Soeharto di tengah laut. Ketika akan naik ke perahu, Lee bertemu dengan petugas kebersihan yang ternyata itu adalah Deca atau si Ong Bak. Diberitahu kalau Deca ini dulunya adalah mantan tim Expendable juga. Namun ia memilih untuk pensiun dikarenakan ingin hidup normal di kampung halamannya yaitu Thailand. Di sini Lee mengatakan kalau kedatangannya ke sini yaitu untuk membalas dendam kepada Soeharto yang telah menghabisi Barney. Mendengar Barney tewas, sontak Deca pun kaget dan ia memilih ikut dengan Lee karena Deca juga merupakan salah satu sahabat dekat Barney. Pada akhirnya mereka pergi berdua untuk menyusul tim Expendable di tengah laut. Adegan berpindah ke tim Expendable yang sedang mendapat arahan dari Mars. Sebelum membajak kapal Soeharto, Mars mengatakan kalau kapal tersebut menuju Rusia dengan membawa nuklir. Jika nuklir itu sampai meledak di Rusia, maka Perang Dunia Ketiga akan segera dimulai. Oleh sebab itu dalam misi kali ini Mars memerintah tim Expendable untuk menonaktifkan nuklir tersebut dan menangkap Soeharto. Jika Soeharto sudah tertangkap maka mereka juga akan mendapat informasi tentang Ocelot yaitu orang yang memerintah Soeharto untuk melakukan semua kekacauan ini. Tak lama tim Expendable pun memulai misinya dengan masuk ke kapal Soeharto. Namun dalam misi kali ini Mars juga ikut turun langsung bersama dengan tim Expendable. Sesampainya di kapal Soeharto, mereka langsung mengecek nuklir yang dimaksud.
Yang mana nuklir itu sudah aktif dan hanya tinggal menunggu sampai Rusia saja, maka nuklir itu akan otomatis meledak. Satu-satunya cara untuk mematikan nuklir itu pun hanyalah menangkap Soeharto. Namun sayangnya di sini mereka tidak menemukan satu orang pun dan mereka semua langsung masuk ke salah satu ruangan yang ada di kapal itu. Ketika di dalam ruangan, tiba-tiba mereka semua terkunci yang artinya ini adalah jebakan dari Soeharto. Mars sempat menuduh para anggota baru Expendable dan ia mengatakan kalau mereka telah membocorkan semua ini kepada Soeharto. Namun para anggota baru itu bersumpah kalau mereka tidak mungkin mengkhianati Expendable. Di waktu yang sama tiba-tiba datang tangan kanan Soeharto yang langsung membawa paksa Mars untuk menghadap Soeharto. Di sisi lain memperlihatkan Lee dan Deca yang sudah sampai di belakang kapal Soeharto. Lee akan menyusup duluan sementara Deca akan mengamankan situasi dari luar kapal. Sesampainya di dalam, Lee dengan mudah langsung melumpuhkan salah satu anak buah Soeharto. Kemudian ia mengambil radio HT milik si anak buah lalu mengatakan kepada Soeharto kalau sekarang ia sudah berada di kapalnya dan akan segera menghabisi Soeharto. Mendengar hal tersebut, Soeharto langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Lee hingga terjadi aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. Di suatu waktu Lee sempat kewalahan oleh tangan kanan Soeharto yang terus menembaknya. Namun untungnya Deca datang dan langsung membantu Lee. Adegan berpindah ke tim Expendable yang saat ini telah menemukan jalan keluar. Ternyata pintu darurat akan terbuka otomatis jika terkena genangan air. Pada akhirnya Tolorot langsung mengencingi pintu darurat itu sehingga pintu itu pun terbuka. Namun sayangnya baru saja keluar mereka langsung ditodong oleh para anak buah Soeharto. Untungnya Lee dan Deca datang tepat waktu dan menyelamatkan tim Expendable. Setelah itu mereka semua pergi ke ruangan nuklir itu disimpan. Namun sayang nuklir itu sudah aktif sehingga tidak ada cara untuk menonaktifkannya selain merebut detonator nuklir dari Soeharto. Kemudian Tolorot mempunyai ide yaitu dengan cara mengambil alih kendali kapal ini lalu menjauhkannya dari Rusia. Namun untuk melakukan hal itu mereka harus menghabisi para anak buah Soeharto yang berjaga di ruang kendali hingga terjadilah peperangan. Di tengah pertempuran, Tolorot harus terkena tusukan oleh si tangan kanan Soeharto. Beruntung Deca dan satu anggota wanita berhasil menghabisi si tangan kanan Soeharto itu. Di sisi lain memperlihatkan Lee yang terus membrutal menghabisi satu persatu anak buah Soeharto. Namun Lee keluar dari jalur ruang kendali kapal karena ia tetap ingin memburu Soeharto yaitu sebagai balas dendam atas kematian Barney. Hingga di suatu waktu Lee berhasil menemukan Soeharto dan terjadilah perduelan antara mereka. Setelah berduel cukup lama, Lee pun berhasil membuat Soeharto sekarat. Di sini Lee meminta Soeharto agar menyerahkan detonator nuklir itu dan juga Mars yang tadi dibawa oleh tangan kanan Soeharto. Namun Soeharto bersumpah kalau detonator itu sudah berada di tangan Ocelot, si pria misterius yang menyewa jasanya. Sedangkan untuk Mars nanti juga Lee akan tahu di mana ia sekarang. Mendengar itu semua Lee langsung menghabisi Soeharto. Di sini Lee pun merasa sangat puas karena kini dendam atas kematian Barney telah terbalaskan.
Di waktu yang sama tiba-tiba datang satu helikopter dan di sini barulah terungkap siapa Ocelot sebenarnya. Ternyata Ocelot itu adalah Marcy, ketua CIA yang menyewa jasa tim Expendable. Di sini Ocelot langsung membuang detonator itu ke laut agar tim Expendable tidak bisa menonaktifkan nuklir tersebut. Diberitahu Ocelot ini berniat akan mengkambing hitamkan tim Expendable dengan cara meledakkan nuklir di Rusia. Dengan begitu maka tim Expendable akan dihukum mati dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Semua ini ia lakukan karena tim Expendable selalu saja menggagalkan rencana busuk Ocelot. Kemudian Ocelot langsung memerintahkan pasukan yang lain untuk memberondong tim Expendable dengan tembakan. Semua anggota Expendable pun sudah terdesak dan tidak ada pilihan lain selain meninggalkan kapal itu menggunakan perahu yang dibawa Deca. Dengan perlahan mereka semua pun pergi meninggalkan kapal dan berpindah ke perahu Deca. Setelah mereka semua berada di perahu Deca, Lee memutuskan untuk masuk kembali ke dalam kapal dan ia berencana untuk mengambil kendali kapal serta melawan Ocelot sendirian. Semua ini Lee lakukan sebagai penebus rasa bersalahnya terhadap Barney yang tewas gara-gara dirinya. Pada akhirnya Lee berhasil mengambil alih kendali kapal dan ia langsung menjauhkannya dari Rusia. Namun sayang Lee sudah tidak mempunyai senjata sehingga dirinya pasrah karena sekarang ia sudah dikepung oleh Ocelot dan pasukannya. Tak lama tiba-tiba ada seseorang yang menembaki ke arah kapal tersebut. Bahkan orang itu juga berhasil menghabisi Ocelot tepat di hadapan Lee. Ternyata orang itu adalah Barney yang masih segar bugar. Melihat hal tersebut, Lee pun sempat tidak percaya, namun Barney langsung membawa Lee pergi menggunakan helikopter. Ketika mereka semua sudah terbang cukup jauh, terlihat kapal itu yang mulai tenggelam sehingga ledakan nuklir pun menjadi teredam. Beberapa hari kemudian memperlihatkan tim Expendable yang sedang merayakan kemenangannya di bar langganan mereka. Di sini Barney mengungkapkan kalau kematiannya adalah sebagian dari rencana untuk memancing Ocelot keluar. Sedangkan untuk orang yang tewas itu adalah si ketua gangster yang sengaja Barney bawa hanya untuk dikorbankan. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.